Assalamualaikum. Selamat datang kembali di saluran kami. Video kali ini akan menampilkan dan membahas tentang penciptaan manusia. Pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 156, Allah berfirman, Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, yang artinya, sesungguhnya segala sesuatu berasal dari Allah, dan kepada Allah pula lah mereka akan kembali. Manusia yang mengakui tentang adanya Allah, pasti dia akan mengakui bahwa dia berasal dari Dia, Allah. Tapi mungkin saja, manusia itu sendiri seringkali mempertanyakan bahwa, dengan cara bagaimana manusia itu berasal dari Allah. Pertanyaan seperti ini, Allah telah menjawabnya di dalam Quran, Surah Yasin, ayat 82. Innama amruhu, iza aroda sayan, ayakulalahu, kun fayakun. Artinya, sesungguhnya perintahnya, apabila dia, Allah, menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadi, maka jadilah dia. Tapi, apakah hal itu berarti bahwa manusia diciptakan oleh Allah tanpa melalui proses? Dan jika manusia diciptakan melalui tahapan atau proses, pertanyaannya, seperti apakah tahapan penciptaan itu? Kehadiran manusia di dunia telah melalui 15 alam atau tahapan. Kemudian dilanjutkan 3 tahapan berikutnya, sebagai proses kembalinya manusia ke hadirat Allah, untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan yang pernah dilakukan di dunia. Manusia yang terdiri dari unsur jasmani dan rohani. Kedua unsur tersebut tidak diciptakan oleh Allah secara bersamaan. Yang pertama kali diciptakan adalah jati diri manusia. Kemudian dilanjutkan dengan penciptaan nyawa dan jiwanya. Dan itu pun melalui 6 tahapan, sampai terbentuk suatu wujud yang berdiri sendiri. Membahas tentang hal ini, berarti membahas tentang ruh. Telah banyak ahli memberikan pengertian yang berbeda-beda. Bahkan mungkin ada yang melarangnya untuk dibicarakan. Dengan alasan bahwa persoalan ruh adalah urusan Allah, di mana manusia tidak mempunyai hak untuk membicarakannya. Argumen ini didasarkan atas firman Allah di dalam Quran, Surah Al-Isra, ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruhi, quli ruhi min amri rabbi, wa ma utiyitum minal ilmi, illa aqaliila. Artinya, jika kamu, Muhammad, ditanya tentang ruh, katakan bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku, dan aku, Allah, tidak memberikan pengetahuan tentang ruh, kecuali sedikit. Ayat 85 dari surah Al-Isra tersebut di atas bukanlah larangan untuk berbicara tentang ruh. Bahkan, pada penghujung ayat tersebut, Allah sendiri menyatakan bahwa, aku tidak memberikan kepadamu ilmu, kecuali sedikit. Kata sedikit bagi Allah, sudah pasti bagi manusia sangat banyak. Dan tidak terhitung nilainya. Membahas tentang ruh. Ruh manusia, pertama kali berada di dalam alam Za'atullah. Alam Za'atullah merupakan titik awal keberadaan dan kejadian ruh manusia. Hal mana, ruh manusia pada tahap pertama ini, masih menyatu dan melebur dengan zat Allah. Dia masih berada dalam genggaman rahasia Allah. Karena itu, pada tahap ini, tidak seorang pun yang mengetahui apa, dan bagaimana situasi dan kondisi ruh manusia ketika masih berada di dalam zat atau genggaman rahasia Allah. Selanjutnya, ruh manusia beralih ke alam kedua, yang bernama alam sifaatullah. Ruh sudah terlepas dari zat Allah. Namun, dia belum berdiri sendiri. Dan belum terbentuk sebagai suatu sosok tersendiri. Artinya, bahwa ruh manusia pada tahap ini, dia masih melebur dengan sifat-sifat Allah. Dia masih dalam pembinaan dan pengawasan Allah melalui sifat-sifatnya. Setelah itu, ruh manusia beralih ke alam yang ketiga, yang bernama alam nurullah. Di mana ruh manusia beralih melebur dengan nur Allah. Dan juga dia belum berdiri sendiri dan belum terbentuk sebagai suatu sosok tersendiri. Dia hanya beralih pembinaan dan pengawasan dari sifat-sifat Allah kepada pembinaan dan pengawasan nur Allah.
Alam keempat disebut dengan alam kolamullah, atau firman Allah, di mana ruh manusia beralih melebur dengan kolam Allah. Walaupun belum berdiri sendiri dan belum terbentuk sebagai suatu sosok tersendiri, dia tetap masih dalam pembinaan dan pengawasan Allah melalui kolamnya. Setelah itu, ruh manusia beralih ke alam kelima, yang bernama alam akillah, yaitu suatu alam, di mana ruh manusia beralih melebur dengan akal Allah, dan juga masih belum berdiri sendiri, dan belum terbentuk sebagai suatu sosok tersendiri. Setelah itu, ruh manusia kembali ke alam yang pertama, yaitu kembali ke alam Zaatullah. Ruh manusia kembali menyatu dengan zat Allah. Kelima tahapan yang dilalui oleh ruh manusia tersebut merupakan tahapan pembentukan karakter berdasarkan sifat-sifat Allah, nur Allah, firman Allah, dan pemikiran Allah, sehingga manusia kelak dapat menjalankan fungsi dan perannya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Ruh dari zat Allah kembali menyatu dengan zat Allah, sebagai simbol kehambaan kepada Allah, sekaligus perpaduan secara utuh atas hal itu. Dan selanjutnya terciptalah ruh manusia sebagai suatu sosok tersendiri, yang kemudian berada pada suatu alam, yaitu alam keenam, yang disebut dengan alam ruh. Yang pertama kali keluar dari zat Allah pada tahap keenam ini adalah hakikat Muhammad, yaitu jati diri manusia. Hal ini bersesuaian dengan sabda Rasulullah yang artinya, "Aku pertama kali diciptakan dan terakhir diutus. Saya telah menjadi nabi ketika Adam masih berada di antara air dan tanah." Setelah unsur-unsur ruh manusia telah tercipta, maka ruh tersebut beralih ke alam ketujuh, yang bernama alam lil salam. Pada alam ini, jati diri manusia berikrar ketauhidan, atau mengesahkan Allah yang pertama kalinya. Ikrar ketauhidan yang pertama ini dilakukan oleh jati diri Muhammad, dan yang menjadi saksi ketika itu adalah seluruh jati diri manusia. Kalimat ikrar itu adalah sebagaimana yang tercantum di dalam Quran. Surah Al-A'raf, ayat 172. Alastu bi robbikum? Qalu bala syahidna. Artinya, Allah bertanya kepada mereka, "Apakah kamu sekalian mengakui bahwa Aku, Allah, ini adalah Tuhanmu?" Mereka, jati diri menjawab, "Ya, betul, kami, jati diri, semua bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami." Dengan gitu, maka pada tahap ini, atau alam ini, dialog antara Allah dengan ruh manusia terjadi pertama kalinya, yang dimulai dengan pengakuan Allah sebagai Allah, dan jati diri Muhammad, serta jati diri manusia sebagai hamba. Selanjutnya, setelah seluruh jati diri manusia berikrar, maka mereka beralih ke alam ke-8, yang bernama alam sadikun. Tahap ini merupakan alam dipertemukannya antara jati diri dengan nyawa dan jiwa sebagai suatu kesatuan ruhani, yang nantinya akan menempati suatu sosok, yang bernama jasmani. Pada tahap ini pula, terjadi ikrar ketauhidan yang kedua kalinya, yaitu ikrar ketauhidan yang dilakukan seluruh jati diri manusia, dan yang menjadi saksi ketika itu adalah seluruh jiwa dan nyawa manusia, termasuk jati diri Muhammad. Kalimat ikrar yang diucapkan, yaitu sama dengan kalimat ikrar sebelumnya. Karena itulah, sehingga alam ini disebut dengan alam sadikun, yaitu alam di mana seluruh jati diri manusia mengakui keberadaannya sebagai hamba Allah, sekaligus mengakui Allah sebagai Allah. Adapun mengenai jiwa dan nyawa, ikrarnya dilakukan menjelang kelahirannya bersama jasadnya ke dunia. Penciptaan jati diri, jiwa, dan nyawa, sumbernya tidaklah sama. Kalau jati diri diciptakan dari zat Allah, maka tidak demikian halnya dengan penciptaan jiwa dan nyawa. Tahap selanjutnya,
ruh manusia kecuali jati diri. Beralih ke alam ke-9, yang disebut dengan alam Mustafa. Tahap ini merupakan alam, di mana ruh manusia masih berada di antara langit dan bumi, atau alam penantian. Karena itu, alam ini disebut dengan alam Mustafa. Dikatakan alam penantian, karena jiwa dan nyawa sedang menantikan kapan jasmaninya diciptakan. Alam ini juga merupakan alam penantian dari seluruh arwah manusia yang sudah meninggal, yaitu menunggu kapan terjadinya kiamat. Alam ini juga disebut sebagai alam barzah. Selanjutnya, proses penciptaan jasmani manusia. Proses ini terjadi pada alam ke-10 sampai alam ke-14. Alam ke-10 disebut sebagai alam wadi, yaitu di mana jasmani manusia ketika itu masih berada di tanah liat, bercampur dengan air, angin atau udara, dan api atau cahaya. Tahap selanjutnya, jasmani manusia berada pada alam ke-11, yang bernama alam madi, di mana jasmani manusia masih berada pada makhluk hewan, tumbuh-tumbuhan, atau calon makanan dan minuman. Artinya, jasmani seorang anak sebelum kedua orang tuanya menikah, masih berada pada hewan dan tumbuh-tumbuhan. Karena itu, alam ini disebut dengan alam madi. Setelah itu, jasmani manusia sudah berada pada alam ke-12, yang disebut dengan alam mani, yang dimana jasmani manusia sudah berada di dalam tubuh manusia, dalam bentuk calon-calon mani, atau ovum, yang bersumber dari makanan dan minuman yang telah dikonsumsi oleh manusia itu sendiri. Oleh sebab itu, alam ini disebut dengan alam mani. Kemudian jasmani manusia berada pada alam ke-13, yang bernama alam mani manikam, yaitu bertemunya antara alif dengan ba, melalui bapak dengan ibunya sebagai suami istri. Firman Allah di dalam Quran, Surah At-Tariq ayat 5-7. Falyanzuril insanu mimma khulika mimma inda afikin, yahruju mimbaini zulbi, wataroib. Artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan, dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang terpancar, yang keluar dari antara tulang zulbi, laki-laki, dan tulang dada, perempuan. Selanjutnya, jasmani manusia telah berada di alam ke-14, yang bernama alam rahim, yang terproses kurang lebih 9 bulan 10 hari. Kecuali Hawa, istri Adam alaihi salam. Karena itu, alam ini disebut dengan alam rahim. Dan alam di mana kita berada sekarang ini adalah alam ke-15, yaitu alam dunia, di mana kita terlahir ke dunia, dan nampak secara fisik. Karena itulah, alam ini disebut dengan alam dunia, atau alam nyata. Pada alam ini, kita sebagai manusia, secara ruhani dan jasmani, mengalami proses kehidupan, sekaligus melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba, dan fungsi kita sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Sekian pembahasan tentang 15 alam yang kita lalui. Hingga saat ini kita berada di alam dunia, atau alam ke-15. Nantikan video selanjutnya. Berlanggananlah dengan saluran kami, dan dapatkan info tentang kelanjutan pembahasannya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.